Kabar mengejutkan datang dari Coach Rudy Golden Boy yang akhirnya buka suara. Dan bukan sekedar curhat biasa. Dalam pengakuannya, Coach Rudy mengungkap bahwa dirinya pernah merasa seperti ditelantarkan oleh salah satu organisasi. Bukan cuma soal kesempatan, tapi juga soal perhatian dan keadilan yang seharusnya didapatkan seorang atlet. Ya, Rudy Golden Boy masih muda. Tapi 13 tahun lalu semenjak saya menjuari kejurnas pertama PBMI dan jadi atlet terbaik, saya menghilang dari lane. Karena banyak sekali dikecewakan oleh tikus-tikus di PBMI guys. Para atlet itu cuma dijadikan alat untuk mencari anggaran. Dan setelah dapat anggaran, mau itu daerah mau negara, itu nggak tahu tuh larinya kemana tuh duitnya tuh. Dan akhirnya hari ini atlet yang dulu pernah kecewa kembali lagi sebagai ketua pengurus provinsi Muay Thai Banten. Walaupun masih PLT alias pelaksana tugas atau pengganti guys. Karena mereka ketahuan akan mengkudeta dan ketahuan kebusukannya guys. Ya kita lihat aja apakah PBMI akan bangkit atau sama aja. Saya akan coba yang terbaik untuk Muay Thai Indonesia, terutama untuk Banten. Maju terus Muay Thai Indonesia, menyala. Dan kalau kita tarik lebih luas, ini bukan cuma cerita pribadi. Ini seperti tamparan yang keras untuk dunia olahraga di Indonesia. Sebuah pengingat bahwa di balik gemerlapnya ring dan sorotan kamera, masih ada sisi gelap yang harus dibenahi. Karena kalau masih ada tikus-tikus yang hanya menikmati hasil tanpa kerja nyata, maka sulit rasanya olahraga kita bisa benar-benar berkembang. Tapi di sisi lain kabar yang gak kalah bikin heboh datang dari Mang Andi Cobra. Satu Indonesia sempat dibuat panik. Bahkan bisa dibilang kena prank besar-besaran. Lewat kontennya, Mang Andi memperlihatkan seolah dirinya mengalami cedera serius. Reaksi publik langsung meledak. Videonya viral, tembus sampai 24 juta tayangan di TikTok. Banyak yang khawatir, banyak juga yang langsung berspekulasi. Tapi ternyata semua itu hanyalah seru-seruan semata. Seru. Ada mana kontol malah bang? Ada super bang mereka. Gede orang. Jujur. 20 cm. Lama terus senang gitu. Sini kumpul-kumpul ya namanya Ama di Jegeno yang si Andi. Iya. Gue merah tuh. Aduh, nyeri. Aduh, nyari tadi. Mang Andi sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa video tersebut dibuat saat dirinya sedang menjenguk temannya yang sakit. Bukan kejadian nyata seperti yang banyak orang kira. Dan disinilah menariknya, di era sekarang, batas antara realita dan konten kadang jadi semakin tipis. Mantap. Bermegang HP, tiba-tiba rame banget nih. Pembahasannya dikopres semua. Kira-kira ada apa ini? Alhamdulillah gue sehat walafiat guys. Ini baru beres latihan. Gue kira video itu gak bakal serame ini. Itu sebenarnya hanya lelucon doang. Kemarin gue abis ngejenguk temen gue yang kena ACL. Dan gue di situ hanya lelucon, bercandaan bareng temen gue, parodoin temen gue. Dan gue iseng-iseng upload. Dan ternyata gue gak nyangka bakal sama ini. Sorry kalau gue bikin gaduh. Alhamdulillah gue gak kenapa-napa. Ini gue baru beres latihan. Terima kasih yang sudah khawatir sama gue. Terima kasih juga yang sudah sayang gue. Pokoknya gue minta maaf.
Berlanjut ke cerita berikutnya, Ajis Kalim juga akhirnya buka suara soal tantangannya ke Kakak Ungke. Banyak yang bertanya-tanya kenapa harus Muay Thai. Ajis menjelaskan ada beberapa faktor yang jadi pertimbangannya, mulai dari gaya bertarung hingga keinginannya untuk menguji kemampuan di aturan yang berbeda. Ini bukan sekedar asal tantang guys, tapi ada strategi dan tujuan di baliknya. Juara SEA Games kok tantang orang yang vakum. Begitu caption dari Kakak Ungke. Pertama, saya pribadi tidak ada niatan untuk melawan si Kakak Ungke karena dia orangnya he's okay. Dia baik, pendiam. Ya. Alright, langsung aja ini buat Kakak Ungke. Menurut saya caption kamu harus dibenerin dulu sebelum bicara atau bikin caption. Coba dipikirkan secara logika. Oke, aku sambil baca ya. Yang pengen balas dendam untuk KKJ kan kalian, dan kamu yang pengen lawan saya. Tetapi kamu pengennya di zona nyaman kamu, seperti kamu bilang kamu fokusnya di boxing kan. Nah, saya kan fokusnya di kickboxing. Kalau saya mengajak Kakak Ungke ke kickboxing, apakah Kakak Ungke mau? And there is two reason why Muay Thai. Karena kamu pengen revenge untuk KKJ dan saya kasih kebebasan untuk untuk balas dendam. Jadi saya bilang Muay Thai biar kamu bisa sepuasnya. You can elbows, you can knees, clinching, you can do whatever you want. Makanya saya kasih Muay Thai untuk balas dendamnya kamu. Kayak gitu sih. Dan kedua, si KKJ biar tidak asal bunyi Muay Thai. Ya, saya pengen dia nonton dulu karena kasihan nanti kalau di Muay Thai di kick strike-nya aja dia jatuh-jatuh dan lari-lari. Apalagi di Muay Thai. Nah, kayak gitu. Gitu aja sih. Saya akan kasih waktu buat preparation dan latihan Muay Thai 2 atau 3 bulan buat kamu untuk menghadapi saya. Aziz Kalim versus Kakak Ungke will be in Muay Thai. Dan terakhir, kabar yang gak kalah panas datang dari Eric Colim. Di sebuah acara One Fight MMA, Eric Colim secara terang-terangan menantang salah satu YouTuber legend yaitu Miao Au. Tanpa basa-basi, tanpa kode-kodean, langsung ngajak baku hantam. Ini bukan lagi sekedar konten, tapi sudah masuk ke ranah pembuktian. Apakah tantangan ini bakal diterima atau justru cuma jadi panas sesaat lalu menghilang? Bagaimana menurut pendapat sobat semua? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Mau call out salah satu YouTuber legend yang banyak banget kalian yang tahu lah. Ini salah satu YouTuber yang paling famous lah. Miao Au. Gua tunggu lu Miao Au. Ya, jangan kabur lu Miao Au.